Orang baik itu dua kekurangannya. Yang pertama, dia menganggap semua orang itu sebaik dirinya. Itu kekurangannya. Dia amanah, dia kira orang lain itu amanah. Padahal ada yang licin, picik, mainnya halus, ternyata dia pengkhianat. Yang pertama itu, orang baik mengira bahwa orang lain itu sebaik dirinya, padahal belum tentu. Terus yang kedua, ini sifat yang tidak menarik pada orang yang bisa kita katakan orang baik. Sifat yang kedua, orang baik itu orangnya sering tidak enakan. Orang baik itu sering nggak enakan. Akhirnya orang nggak enakan ketemu sama orang yang nggak punya pikiran. Betul. Nggak punya pikiran jamaah, diblong. Orang baik sering nggak enakan. Orang nggak enakan ketemu sama orang yang nggak punya pikiran. Akhirnya diblong, ditipu, dikhianati, dicurangi. Karena yang pertama, dia main percaya, ya kan, bahwa orang lain itu akan amanah seperti dia amanah, orang lain akan baik sebagaimana dia berbuat baik. Poin yang kedua, orang baik suka nggak enakan. Akhirnya dimanfaatkan rasa nggak enakan itu untuk ditipu, dicurangi, dikhianati, diblong. Jadi pelajaran paling berharga, belajar untuk tidak nggak enakan, usah jadi orang nggak enakan. Yang kedua, belajar untuk mempunyai sikap waspada. Waspada itu harus jemaah ya. Baik sangka sama orang, yo iya, tapi waspada boleh. Karena pada kenyataannya dunia ini orangnya werno-werno, macem-macem. Bahwa yang namanya kebahagiaan itu tidak lebih baik dari ketidakbahagiaan, hanya beda aja. Finlandia tidak lebih bagus dari Indonesia. Cuma bedanya apa? Finlandia bahagia, Indonesia tidak, gitu ya. Jepang itu tidak lebih bagus dari Indonesia, cuma berbeda. Bedanya apa? Jepang tertib, Indonesia tidak. Itu beda. Ya. Apakah kebahagiaan dan ketertiban itu lebih bagus? Belum tentu. Itu kecoa itu tidak tertib ya jutaan tahun bertahan. Ya, kecoa tidak bahagia itu jutaan tahun bertahan. Jangan-jangan kebahagiaan dan ketertiban malah membuat manusia lebih gampang punah. Itu sejarah yang akan menjawab itu. Yeah. Berjalan seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya, di sela bibir tampak mengering, terselip sebatang rumput liar. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Dengan langkah kontai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Engkau sarjana muda, desah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan halaman sebuah jawatan.
dari pintu kantor yang diharapkan. Terngiang kata tiada lowongan untuk kerja yang didambakan. Tak peduli berusaha lagi, namun kata sama kau dapatkan. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku, sia-sia semuanya. Setelah putus asa, dia berucap, "Maaf, Ibu." Atur saja Tuhan hidup